بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita pada pagi hari yang mulia ini di bulan yang penuh dengan keberkahan menjadi penyebab menambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita berharap pula agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala urusan kita diberikan kemudahan dan kelancaran, dan juga hajat keinginan kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan pertemuan terakhir kita pada bulan Ramadan. Di Ramadan yang hari ke-27 ini kita seharusnya lebih mempersiapkan diri kita untuk kepergian Ramadan, yang mana bulan penuh dengan keberkahan, rahmat dan ampunan Allah. Sia-sia begitu saja kalau kita ditinggalkan oleh Ramadan tanpa mendapatkan kemuliaan, tanpa mendapatkan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita persiapkan diri kita dengan kepergian Ramadan, dengan kita memperbaiki lagi segala macam bentuk ibadah kita pada bulan yang mulia ini. Sisa beberapa hari jangan kita sia-siakan. Kita harus manfaatkan dengan sungguh-sungguh seperti layaknya semangat kita pada awal Ramadan, harus terus sampai akhir, jangan kemudian hilang, karena merupakan kerugian bagi umat Nabi Muhammad SAW yang telah Allah berikan dengan begitu banyak kekhususan, tetapi kita tidak mengambil manfaat dari itu semuanya. Mudah-mudahan dengan kita duduk pada pagi hari ini, dengan kita membahas insyaallah tentang atau terkait daripada puasa, melanjutkan pembahasan kita minggu lalu, Allah berikan kita rahmat dan juga barokah, amin. Dan juga puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah puasa, hadirin, itu merupakan ibadah yang sangat khusus, sehingga Allah Ta'ala mewajibkan bagi kita umat Nabi Muhammad 1 bulan penuh kita berpuasa. Dan Allah menciptakan sesuatu, Allah memerintahkan sesuatu, itu mustahil tidak ada tujuan, mustahil Allah perintahkan kita itu dengan kesia-siaan. Artinya ada sesuatu di balik itu semuanya. Ada yang namanya faedah, itu manfaat. Kita udah bahas. Ada yang namanya fadilah. Fadilah itu merupakan keutamaan. Setiap ibadah, setiap apapun yang asalnya dari Allah tentu ada fadilahnya. Tentu ada keutamaannya. Fadilah itu merupakan keutamaan, kemuliaan dari suatu hal. Fadilah puasa, maka keutamaan puasa. Apa yang ada di dalam puasa, kemuliaan bagi orang yang berpuasa itu apa?
Contoh kayak ibadah sholat, dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu fadilah sholat. Sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka sebagaimana sholat, puasa pun juga memiliki fadilah. Al-Imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa annas-sauma rubu'ul iman. Sesungguhnya puasa itu merupakan 1/4 daripada keimanan. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfu sabri. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Dan juga Nabi mengatakan as-sabru nisful iman. Kesabaran itu separuh daripada keimanan. Maka ini ada korelasinya, ada kaitannya, bahwa puasa itu merupakan bagian daripada keimanan. Sebab di dalam puasa ada kesabaran. Orang puasa mah sabar, Bu, Pak. Sabar, nahan diri, enggak makan, enggak minum, dari mulai subuh sampai maghrib, sabar itu. Dan yakinlah bahwa kesabaran itu selalu pasti ada keindahan hasilnya, ada kenikmatan daripada kesabaran. Memang sabar itu pahit, maka bagi orang yang puasa itu melihat orang makan, kita lagi puasa, di pinggir jalan ada orang ngepas, ngerokok. Bagi orang yang ngerokok gimana tuh lihat begitu? Mana lagi lapar, lewat warteg, ada kaki goyang-goyang. Sabar tuh, nahan emosi, melihat yang begituan, nahan hawa nafsu kita, nahan syahwat kita. Itu sabar. Karena di dalam puasa itu ada kesabaran, dan kesabaran merupakan setengah daripada keimanan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, yang disebut orang beriman, yang dipanggil orang beriman, yang diperintah sama Allah orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, perintahnya puasa. Kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dulu juga puasa. Para nabi dulu puasa. Nabi Adam puasa. Puasanya Nabi Adam tuh sebulan 3 hari. 6 kan? 3 hari di pertengahan, 13, 14, 15 tuh ayamul fitr. Nabi Adam puasa. Dan ayam usut di akhir 27, 28, 29. Puasanya Nabi Adam. Nabi Idris puasa. Puasanya Nabi Idris itu dikenal dengan puasanya bila ruh. Puasa tanpa nyawa. Kalau kata kita puasa muti. Tahu puasa muti? Iya, makannya kagak bernyawa. Sahurnya menasi aja. Nabi Daud puasa, sehari enggak, sehari puasa. Nabi Musa ketika ingin naik ke Bukit Tursina puasa dulu. Nabi Ibrahim puasa, Nabi Isa puasa. Sampai kita nih, umat Nabi Muhammad SAW. Ini bukti daripada keimanan orang yang berpuasa. Maka puasa itu bukan karena badan sehat. Sebab orang yang badannya sehat, banyak yang enggak puasa. Betul nggak? Puasa itu bukan karena fisik kuat, bukan karena kita kuat, bukan puasa tuh nahan lapar, nahan haus, bukan karena kita kuat. Sebab apa? Banyak orang yang badannya kuat, fisiknya kuat, kagak puasa. Tapi puasa itu hanya dikerjakan bagi mereka yang di dalam hatinya ada keimanan. Puasa itu hanya dikerjakan bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena badan sehat, bukan karena fisiknya kuat, tetapi karena hidayah, karena petunjuk Allah, dan juga karena taufik, karena pertolongan Allah kita sampai
sekarang masih dikasih kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Itu semua karena Allah. Maka faedah atau fadilah daripada ibadah puasa itu sendiri dikatakan itu bisa raf'ud darajat. Di dalam kitab Maqasidus Shaum, Syekh Abdul Aziz bin Abdul Salam mengatakan puasa itu bisa raf'ud darajat, mengangkat derajat seseorang, litas'id, meningkatkan daripada keimanan orang itu puasa. La'allakum tattaqun. Puasa itu tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan. Maka ketika puasa ini beres, Ramadan pergi, kelar, kalau ketakwaan dan keimanan kita kagak meningkat, dipertanyakan untuk puasa kita selama 30 hari. Nih, Pak, kan kita puasa nahan diri daripada makan, minum. Makan dan minum 11 bulan sesuatu yang halal bagi kita. Betul apa enggak? Makan dan minum selain bulan Ramadan siang hari itu halal bagi kita. Tapi jatuhnya es campur siang hari Ramadan haram tuh. Betul nggak? Nasi uduk pagi-pagi begini haram hukumnya. Karena nggak boleh buat orang puasa. Itu artinya apa? Agar kita tahu dan benar-benar paham sesuatu yang haram itu emang benar-benar Allah haramkan. Dan harus kita tinggalkan seusai Ramadan ini, nggak deketin yang haram. Paham? Itu rahasia daripada puasa. Kenapa Allah yang tadinya halal jadi haram bagi orang yang berpuasa? Supaya apa? Supaya orang nih kalau lulus daripada puasanya mengetahui apa yang benar-benar haram itu memang harus ditinggalkan. Paham? Itu supaya apa? Orang bisa derajatnya jadi lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini di dalam kitabnya Asyam, bahwa puasa itu memiliki 8 fadilah. Ada 8 keutamaan daripada puasa. Yang pertama, takfirul khotoya wa dzunub. Puasa itu bisa menghapuskan dan melebur segala dosa dan kesalahan. Manusia kagak luput daripada dosa. Tapi bukan dijadiin dalil nih begini. Manusia pasti punya salah karena manusia bukan malaikat. Manusia itu potensinya bisa benar bisa salah. Yang benar mulu malaikat, yang salah mulu setan. Maka ibu-ibu jangan nuntut lakinya selalu benar, karena laki ibu manusia bukan malaikat. Kalau ibu pengennya yang benar dan sempurna, nyarinya malaikat. Israel masih kosong. Paham gak? Dan bapak ibu kalau lagi ribut sama bininya, jangan suka marah-marah mulu, karena ibu juga bukan malaikat. Wajar kalau ibu salah, karena ibu bukan malaikat. Istri kita bukan malaikat. Begitu sampai itu prinsip kehidupan. Paham gak? Iya, kalau lagi berantem gitu, udah mama jangan marah-marah mulu, kan ayah bukan malaikat, mama juga bukan setan tuh. Tambah marah sama aja dikata setan begini. Ya, puasa itu bisa melebur daripada dosa dan kesalahan. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan dengan keimanan, wa ihtisaban. Apa itu ihtisab? Dikatakan ihtisab itu maknanya keikhlasan dan kesabaran. Ada ikhlas, ada sabar tuh di dalam ihtisab. Semata-mata dia mengerjakan itu karena Allah, dengan penuh kesabaran dan harapan. Harapannya kepada Allah, orang yang puasa tuh.
Puasa yang dikerjakan dengan dia mengharap ganjaran pahala dari Allah. Siapa orang yang mengerjakan seperti itu dalam puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah taala akan ampunkan segala dosa-dosanya. Ma taqaddama min dzambi, dosanya yang lalu. Dosa yang kemarin udah diperbuat Allah ampunin lantaran ibadah puasa yang dia kerjain dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan kepada Allah. Itu ibadah puasa fadilahnya. Yang kedua, raf'ud darajat, meninggikan derajat seseorang, wa mudha'afatul matsubat, dan juga melipat gandakan pahala. Itu ibadah puasa. Sebab begini, satu kebaikan yang kita kerjakan itu Allah Ta'ala akan melipatkan pahalanya menjadi 10 bahkan sampai 700 pahala, kecuali puasa, kata Allah, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk. Ini tasrif maknanya, memuliakan ibadah yang sangat khusus itu puasa. Ibadah yang sangat khusus itu puasa. Orang puasa kagak sholat, puasanya sah apa kagak? Orang puasa kagak sholat, puasanya benar apa enggak tuh? Ya, maka orang puasa jangan sampai ninggalin sholat. Yang ketiga daripada fadilah puasa, asyamu maqamun munif wa mansibun syarif. Orang yang puasa itu bisa memperoleh makam munif, yang luhur, yang tinggi. Makamnya orang puasa tuh. Sampai-sampai orang puasa kan kemarin dirindukan oleh surga tuh begitu. Makamnya tinggi dan mulia, syarif, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dikatakan bahwa puasa itu bukanlah amalan yang dapat dimasukkan oleh sifat riya. Hakikatnya orang puasa nggak bisa pamer. Hakikatnya orang puasa nggak bisa pamer. Bapak sholat bisa riya depan mertua, depan perempuan yang didemenin, betul nggak? Itu riya tuh. Bisa bohong-bohongan, pura-pura aja gerak sholat. Zakat bisa riya, depan orang kita lewat mau sedekah, duitnya dijembreng-jembrengin, itu riya. Orang pergi haji, riya bisa masuk itu. Tapi puasa enggak. Puasa adalah ibadah yang hakikatnya enggak bisa dimasukin oleh sifat riya. Karena apa? Karena puasa itu ikhlas kepada Allah. Cuma dirinya dia doang yang tahu sama Allah. Dia doang yang lagi puasa yang tahu sama Allah. Nggak bisa masuk sifat riya. Maka puasa itu ibadatun sirriyah. Puasa itu ibadah yang rahasia, ibadah yang sembunyi-sembunyi, cuma dirinya dia yang puasa sama Allah yang tahu. Ya kan? Bapak ibu sahur tadi pakai sayur timun, bapaknya berangkat kerja. Biasa pulang sore, tengah hari udah bolong. Tengah hari udah pulang. Tengah hari udah pulang. Kata bininya, "Kenapa Pak pulang?" "Sakit, meriang badan ini." Dikerokin sama bininya. Udah kelar dikerokin, merah, angin keluar, muntah. Bininya bingung pas melihat muntahnya. "Abang masih puasa?" "Puasa, Neng." "Jadi kok yang keluar mie?" Padahal tadi sahur pakai sayur timun tuh. Kan puasa tuh. Masa mie-nya dari mana tuh? Katanya Bang puasa, mana ada telurnya 2. Itu orang yang jujur, orang yang tidak riya akan memperoleh daripada makom yang tinggi, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fadilah daripada orang yang berpuasa, bau mulutnya yang selama di dunia dia kurang sedap, orang yang puasa tuh.
Kan baunya kurang sedap. Coba dicium gitu. Tapi di hadapan Allah dan para malaikat itu baunya sangat harum. Baunya sangat harum, bahkan keharumannya itu melebihi daripada harumnya minyak misik. Khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski. Baunya mulut daripada orang yang puasa itu lebih baik, lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya harumnya minyak misik. Bahkan di depan para malaikat juga begitu. Selain orang yang puasa, malaikat tuh bisa mencium wangi mulut orang maneh. Bukan orang yang berpuasa doang. Orang yang bersolawat kepada Rasulullah, wanginya malaikat bisa mencium daripada tuh mulut orang yang suka bersolawat kepada Rasulullah. Begitupun orang yang berpuasa, malaikat bisa cium wanginya. Wanginya melebihi bahkan daripada harumnya minyak. Kemudian yang kelima, fadilah orang yang puasa, para malaikat menyampaikan sholawat, yaitu doa dan serta memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Inna sha'im tusalli alaihil malaikatu idza akala indahu hatta yafrag. Sesungguhnya orang yang berpuasa apabila jamuan dimakan olehnya, artinya ketika dia buka puasa maka malaikat akan berdoa memberikan sholawat kepadanya sampai perjamuan tersebut selesai. Masya Allah, ya. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan di dalam kitab Durratun Nasihin, dari mulai awal Ramadan, ketika awal Ramadan itu Allah telah mengatakan, ya malaikati ij'alu sholatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wahai para malaikatku, ij'alu jadikanlah oleh kalian sholatakum, doa-doa kalian, wa tasbihakum, dan tasbih kalian. Ya Allah ngomong sama malaikat begitu. Fi Ramadan, khusus pada bulan Ramadan, li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa-doanya para malaikat pada bulan Ramadan. Bahkan ada malaikat yang Allah tugaskan hanya untuk baca tasbih aja. Itu tasbihnya pahalanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Untuk umat Nabi Muhammad yang berpuasa, doa malaikat kalau doa dikabul nggak sama Allah? Dikabul sama Allah. Malaikat kan suci, nggak ngelakuin dosa dia, karena dia nggak ada hawa nafsu. Kemudian yang keenam, fadilah daripada orang yang berpuasa, fadilah puasa adalah Allah Ta'ala akan menunjukkan kepada para malaikat keluhuran derajat orang yang puasa. Allah ngomong sama malaikat, lihat hamba-hambaku tuh rajin pada puasanya. Maka Allah Ta'ala menghiasi daripada surga tuh untuk orang-orang yang berpuasa. Allah siapin. Bahkan bidadari dari mulai kemarin awal Ramadan sampai sekarang tiap malam dandan, yang cakep dandannya. Buat apa? Dia hiasi dirinya dia untuk orang-orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala memberikan anugerah bagi orang yang berpuasa itu untuk memasuki surga dari pintu yang namanya Ar-Rayyan. Dan di surga nih, ahli sholat itu orang yang suka ngelakuin sholat, yang demen banget sama sholat, dia bakal masuk surga melalui min babis sholat, dari pintu sholat dia masuk. Kemudian ahli sodakoh, dia akan dipanggil oleh surga masuk lewat pintu min babis sodakoh, dari pintu sedekah. Begitupun orang yang jihad, min babil jihad. Dan orang yang suka puasa, orang yang berpuasa masuk surga dipanggil tuh sama pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Masuk lewat situ. Pintu surga itu ada 8, Bu. Pintu surga ada 8. Salah satunya adalah Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu maknanya dalam bahasa Arab adalah menyegarkan. Maka dikatakan oleh para ulama, siapa orang yang masuk daripada pintu surga, pintu Ar-Rayyan namanya, setelah dia masuk melalui pintu itu, dia tidak akan merasakan haus ba'dahu abada, selama-lamanya. Itu pintu
kesegaran, pintu nyegerin tuh, nyejukin, namanya ar-rayyan. Maka orang yang puasa begitu. Kenapa? Karena orang puasa nahan lapar, nahan haus. Ya. Kemudian yang terakhir daripada fadilah puasa, orang yang berpuasa itu akan terlindung daripada perbuatan zalim, dari kezaliman, dan orang yang puasa itu akan memperoleh derajat pahala yang besar dari Allah, bahkan kebahagiaan yang sempurna. Tadi yang saya katakan di awal, orang puasa yang dia nahan sabar, dan kesabaran itu akan membawakan kenikmatan dan keindahan. Mana? Kata Nabi Muhammad SAW, "Lis-shaim farhatani." Bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan, ada dua kesenangan, Pak. Yang mana? Idza aftara, ketika dia berbuka puasa, fariha bi fitrih. Dia bahagia, dia girang waktu buka puasa. Waktu maghrib yang ditunggu-tunggu di saat Ramadan doang. Betul nggak, Pak? Azan maghrib ditunggu-tunggu saat Ramadan doang. Di luar Ramadan memang ada yang nungguin azan maghrib. Merpot doang. Kalau ginari lagi Ramadan, azan maghrib ditunggu-tunggu, kenapa? Girang, waktunya buka. Itu bagi orang yang puasa kenikmatan. Karena mulai dari pagi dia subuh, udah nahan lapar, nahan haus, nahan semuanya. Dengan kesabaran dia, di saat buka puasa, itulah keindahannya, kenikmatan, kebahagiaan bagi orang yang puasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu, dan apabila dia berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, fariha bisaumihi, dia gembira, dia senang dengan dia berpuasa, dia puasanya. Tak ketemu Allah, di hadapan Allah, dia gembira tuh. Kenapa? Karena dia pernah menjalankan ibadah puasa. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan yang Allah jadikan bagi orang yang berpuasa, kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah fadilah, keutamaan daripada ibadah puasa. Dan sebenarnya masih banyak lagi lainnya. Ibadah puasa itu bisa ningkatin daripada ketakwaan dan keimanan kita. Maka Pak, jangan kita sia-siakan ibadah puasa kita ini. Kemarin kita udah belajar dari mulai ranah fikihnya, ya. Kemudian kita belajar adab-adabnya, sunah-sunahnya, sehingga ibadah puasa kita bisa dinilai sempurna. Minimal kita mendapatkan apa, yaitu kebaikan daripada yang telah kita perbuat dalam ibadah puasa ini. Sehingga di sana dikatakan ada yang namanya hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah pengetahuan atau ilmu yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Itu hikmah. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini itu ada hikmahnya. Artinya apa? Di situ ada kebijaksanaan. Begitupun ibadah puasa kita ada hikmahnya. Di dalam kitab Risalah Fisyam dikatakan ada 6 hikmah daripada puasa. Yang pertama muraqabah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah puasa mendorong diri kita untuk meningkatkan ketakwaan tadi, ketakwaan kita kepada Allah. Maka puasa Ramadan itu ketika dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab orang itu rela nahan lapar, nahan haus, dan hal-hal yang membatalkan demi mengharapkan pahala dari Allah. Itu intinya. Muraqabah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, dalam Al-Qur'an dalil yang menunjukkan daripada bulan Ramadan itu puasa di surat apa? Surat apa, Pak? Al-Baqarah ayat berapa? 183 sampai 187 itu menjelaskan satu paket tentang puasa bulan Ramadan. Dari ayat 183 itu berisikan ya ayyuhalladzina amanu, itu perintah di situ, kutiba alaikumusiyam. Itu merupakan perintah, isinya kewajiban untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan. Agar apa? La'alakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Kemudian di ayat selanjutnya 184, di situ Allah menjelaskan siapa orang ayyam ma'dudah.
Faman kana minkum maridon aw ala safarin, di situ dijelaskan kemudian dari mulai ranah fikihnya, hal-hal yang boleh, yang membatalkan dan orang yang boleh meninggalkan puasa, di situ dijelaskan dan bagaimana cara mengganti puasanya. Itu 184. 185 Allah Ta'ala jelaskan di situ bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul Ramadan unzila fil Quran. Allah Ta'ala muliakan bulan Ramadan dengan adanya peristiwa besar, peristiwa agung yang mulia, namanya nuzulul Quran. Kalau kata kita tuh, di situ turunnya Al-Quran itu bulan Ramadan, Allah pilih itu bulan dengan kemuliaannya. Tapi lihat Pak, ayat 186 bunyinya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jauh tuh mentalnya. Baru di 187 yang ngejelasin tuh uhilla lakum lailatan ar-rafath, di situ tuh dijelaskan bahwa 187 saya lupa tuh. Itu tentang boleh kita bergaul dengan istri kita di malam hari pada bulan Ramadan. Itu masih satu paket, Pak. Itu masih satu paket. Tapi lihat 186 agak beda. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Idza apabila sa'ala bertanya kepadamu wahai Muhammad. Idza dengan sa'ala, ketika iza disandingin ada sa'ala itu fi'il madhi, maka maknanya menjadi mudhari, artinya berkelanjutan terus menerus sampai sekarang pasti ada yang bertanya tentang Allah. Siapa? Ibadi, hamba-hambaku, kata Allah. Ada hamba yang soleh, ada hamba yang salah, yang tidak soleh. Ini semua pasti akan bertanya kapan? Pada bulan Ramadan akan mendekatkan semuanya dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ tuh makna dan hikmah daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu mempersatukan dan mendekatkan hamba-hamba Allah kepada Tuhannya. Orang yang kagak biasa ke masjid, bulan Ramadan berbondong-bondong ke masjid dari mulai awal, kemari-mari masjid jadi lebih luas. Iya, mesti jadi lebih luas. Kagak ada orangnya sampai akhir. Itu puasa itu hikmahnya bisa kita ambil untuk agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka puasa sabilan lita'ah, jalan untuk kita taat kepada Allah. Salah satu jalan itu daripada yang lain dalam syariat, ibadah puasa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, hikmah dari puasa itu ma'rifatu nikmatillah, mengetahui akan daripada nikmat Allah. Artinya puasa itu bisa mendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Untuk selalu bersyukur. Kan kemarin kita udah pernah jelasin bahwa Nabi Nuh puasa bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala selamatkan dia daripada bandang, begitupun umatnya. Daripada banjir tuh Nabi Nuh puasa. Itu mendorong daripada rasa syukurnya. Maka dengan puasa orang itu akan merasakan anugerah. Mana? Kenyang. Itu kita bersyukur. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika rizqi wa ala rizqika aftartu. Itu kan doa aja di situ maknanya adalah kita bersyukur. Maknanya kita bersyukur di situ, ada kepuasan. Nah, ketika nikmat itu hilang, barulah seseorang itu merasakan betapa pentingnya nikmat yang hilang. Ya, ketika dia udah ngerasa buka puasa, udah deh. Di situ rasa syukur kita kepada Allah merupakan bentuk syukur dengan kita menyadari betapa pentingnya nikmat yang dimiliki. Dari kagak makan, tahu-tahu makan. Wah, bersyukur. Tapi kalau orang yang makan mulu kagak pernah bersyukur, Pak. Kenapa? Karena dia nggak ngerasain susah tuh. Ketika kita, maaf nih begini, orang yang bisa tahu daripada nikmatnya sehat yang mana? Orang yang bisa bersyukur daripada nikmat sehat yang mana? Orang sakit. Hanya orang sakit yang mengetahui betapa nikmatnya kesehatan. Betul nggak? Bila lagi sakit rebahan, ya Allah.
Udah sembuh, alhamdulillah, seger lagi, nikmat gak tuh? Yang nggak bisa duduk, Pak, maaf Bu, bisulan pantatnya bisulan, nggak bisa duduk, sengsara nggak? Pas bisulnya pecah, udah kayak dapet THR dah, girang, bisa lagi duduk. Yang nggak bisa jalan, stroke, sehat, diangkat penyakitnya, mau, girang, gembira, bersyukur. Maka ibadah puasa itu ngajarin kita untuk bersyukur. Di saat kita buka puasa, ngerasain, wah ini nikmat banget, ya, makan korma, es teler, es buah, apalagi tuh dia biasa makan, ya, kolak, biji salak aja bulan Ramadan ketelan dong. Ya, dan yang ketiga, hikmah daripada puasa bisa menimbulkan rasa simpati. Muncul rasa simpati, kasih sayang kita kepada orang banyak. Itu dengan ibadah puasa. Kenapa? Tadi ibadah puasa ngajarin kita kesulitan. Nahan diri, kagak makan, kagak minum, dicemooh orang sabar, dicaci orang, dihina orang sabar, ditahan. Itu kan hal-hal yang sulit, Pak, yang ada dalam diri kita. Tetapi disitulah ibadah puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita punya rasa simpati kita, yang kepedulian kita terhadap orang yang lemah. Pak, maaf begini, kalau kita lagi puasa nih, ngelihat ada orang makan di depan kita, gimana perasaan kita, Pak? Bulan Ramadan, tuh orang juga orang Islam ngakunya. Gimana perasaan kita, Pak? Ya Allah, ada sedihnya, ada kecewanya, ada marahnya, betul nggak? Betul nggak? Nah, coba kita balik. Ada orang susah depan kita, yang kagak makan 3 bulan. Kita makan depan dia, apa perasaan dia? Ya Allah, lu kagak tahu gua kagak makan-makan, lu enak banget makan depan gua begitu. Sama nggak tuh begitu? Iya. Contohnya begitu. Maka timbul rasa simpati, ada kepedulian tuh dengan kita ibadah puasa. Lalu hikmah berikutnya yaitu mengetahui bahwa ahli ibadah senantiasa itu menjaga perutnya, Pak. Kemarin kita udah bahas. Orang yang ibadah itu bagaimana kondisi dia punya badan. Ketika perutnya kenyang, buka puasa nih kebanyakan makan, abang nggak terawih dulu, megah buat ini perut, kagak berangkat tuh terawih masjid Al-Ikhlas, kebanyakan makan, ngantuk, karena giliran jadi imam tuh, ya gak? Ibadah itu senantiasa, orang ahli ibadah, maksudnya orang yang demen nama ibadah, itu dia ngejaga perutnya, nggak banyak makan. Kenapa? Kalau udah banyak makan diajak ibadah susah. Betul nggak? Maka ketika kita puasa, Pak, ada godaan setan, itu bisa melemahkan daripada pembuluh darah kita. Ada pembuluh darah di saat kita puasa itu akan mengecil. Pembuluh darah kita itu akan mengecil di saat kita puasa. Tapi giliran kita nggak puasa, kita makan, itu pembuluh darah akan besar. Nah, menyempitnya pembuluh darah manusia itu akan menyempitkan pergerakan setan. Tuh. Jadi kenapa? Bukan karena makanannya, tapi karena setan itu bisa masuk daripada aliran darah manusia. Inna syaitana yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri manusia melalui aliran darah. Ketika pembuluh darah kita menyempit, setan nggak bisa masuk tuh. Tapi giliran pembuluh darah kita melebar, artinya membesar. Ketika kita banyak makan, nah, setan di situ bermain. Tuh begitu, Bu. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian selain daripada itu, puasa itu bisa melatih diri kita untuk disiplin waktu. Gimana gak disiplin? Maghrib aja 1 menit aja udah ditungguin tuh. Dia tahu waktu. Disiplin waktu tuh.
Betul nggak? Loh, berapa menit lagi? Tahu ke dia? Iya. Ngajarin kita disiplin waktu. Waktunya imsak. Buru-buru, ibu dari jam 2 udah siap-siap memasak, jam setengah 3. Jam 3 dah. Disiplin. Itu namanya disiplin tuh. Ada nizamnya di situ. Ada aturan. Coba kalau gak disiplin, nggak bisa mau sahur sebebasnya. Kalau sahur aja habis subuh sahurnya nggak bisa. Betul nggak? Bahkan sampai puasanya aja sunnahnya itu menyegerakan. Boleh nggak puasa kita bukanya isya? Ntar aja makannya bisa isya, bukanya itu disiplin tuh. Menyegerakan berbuka puasa, nggak pakai disuruh juga bu ya. Udah segera. Udah segera artinya apa? Emang udah lapar, udah haus. Dan di bulan Ramadan itu umat Islam bisa bangun jam 2, jam 3 itu rata-rata bulan Ramadan. Bisa bangun tuh. Coba kalau pada bulan yang lain. Bangun juga ke kamar mandi, kencing, balik lagi tidur. Tapi kalau bulan Ramadan, ya jam 3 udah bangun, setengah 3. Nyalain alarm. Sampai 10 bererot alarm dinyalain. Untuk apa? Disiplin waktu itu tadi, ngajarin ibadah puasa. Ya kemudian dikatakan begini Bu, ibadah puasa itu hikmahnya tentunya adalah mengekang syahwat, mengendalikan kita punya hawa nafsu. Syahwat itu adalah syahwat yang didorong oleh hawa nafsu. Nafsu amarah, nafsu yang mendorong seseorang untuk berbuat keburukan, maksiat. Maka diantara daripada hikmahnya itu orang yang berpuasa dapat menahan dan mengekang syahwat, sebab orang yang berpuasa itu dilarang menuruti hawa nafsunya. Imsakun an qada'i syahwat, menahan daripada memenuhi syahwat hawa nafsunya. Bahkan kan orang yang belum nikah aja, kata Nabi, kalau belum sanggup nikah suruh ngapain? Suruh puasa. Kenapa? Karena hawa nafsu syahwat itu awalnya dari mana? Dari mata sama telinga sama perut, 3 sumbernya tuh, mata, telinga, perut. Orang yang nggak bisa jaga matanya, nggak bisa jaga syahwatnya. Orang yang nggak bisa jaga telinganya, nggak bisa jaga syahwatnya. Orang yang nggak bisa jaga perutnya, nggak bisa jaga syahwatnya. Mata kenyang, perut lapar. Perut kenyang, mata ngantuk. Itu syahwat tuh. Betul gak tuh? Ya betul aja, orang ngerasain sih kita. Di dalam kitab Al-Nausaniyah dikatakan ada satu riwayat hawa nafsu tuh Bu. Nafsu itu ketika Allah ciptakan, lalu nafsu ditanya sama Allah. Nafsu ditanya nih sama Allah. Man ana? Siapa saya? Kata nafsu, ketika Allah nanya man ana siapa saya, nafsu malah jawab balik, malah nantangin. Man ana? Siapa yang saya? Itu nafsu tuh. Malah nantangin balik. Man ana? Siapa yang saya? Lalu Allah Ta'ala fa'askanaha, Allah Ta'ala tempatkan fil bahril ju', di dalam laut kelaparan, alfasanatin, selama 1000 tahun. Nafsu tuh Allah tempatin di laut kelaparan 1000 tahun. Barulah ketika itu Allah angkat dan Allah tanyakan lagi man ana, siapa saya, dan nafsu menjawab anta rabbi, engkau adalah Tuhan. Tuh, paham? Iya. Berarti yang bisa ngendalin syahwat itu apa? Lapar. Perut kudu lapar. Perut lapar, syahwat terkendalikan, hawa nafsu terkendali. Yang namanya syahwat itu yang namanya hawa nafsu Pak. Kalau udah ngegoda kita,
itu udah kayak apa kata Imam Ghazali, hawa nafsu itu kayak singa. Singa itu kalau nyerang kita dari arah depan, kita usir, dia akan terus nyerang kita dari arah depan. Beda sama setan. Kalau setan itu udah kayak anjing galak, anjing liar. Tuh anjing kalau ngejar kita, kita usir dari arah depan, mau nyerang kita, dia bakal nyerang dari arah lain. Dari kanan, kiri maupun belakang. Nah kalau orang lagi ngaji, setan ngegodain, dari mulai kaki pegel, kita udah tahan-tahanin, mata dikipas-kipasin sama setan. Kita udah udu, badan maunya senderan. Itu setan tuh, kayak anjing. Tetapi kalau hawa nafsu yang ada dalam diri kita itu kayak singa. Kata Imam Ghazali itu. Dia bakal nyerang terus, dan yang bisa ngendaliin daripada hawa nafsu yaitu dengan kita menahan makan, nahan perut kita daripada makan dan minum. Ngejaga. Kenapa? Karena syahwat itu begitu. Kalau dibawa kenyang, dia makin main. Jelas Pak, Bu? Itu daripada hikmah ibadah hikmah puasa. Kemudian ada yang namanya rahasia puasa. Kita lanjut kepada rahasia puasa, asrarus saum. Ya di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali bahwa rahasia puasa itu asrarus saum, rahasia-rahasia puasa min Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Asrarus Saum min Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Di sini Imam Ghazali menerangkan tingkatan dalam berpuasa. Ada yang namanya saumul umum, saumul khusus, dan saum khususil khusus. Itu tingkatan. Dan tingkatan ini seperti halnya tangga. 1, 2, 3. Saumul umum yaitu puasanya puasa umum. Puasanya orang awam. Yang dimaksud daripada puasa umum adalah dia yang hanya menahan perut dan kemaluan daripada memenuhi kebutuhan syahwat. Ini ibaratnya puasa level pertama. Puasa umum. Semua orang bisa nih. Ya, puasanya orang awam. Puasanya orang awam ini merupakan level yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Yang biasa-biasa aja. Yang kalau dapat nilainya itu ya nilainya biasa. Kalau kata bahasa Inggris mah good. Baru good tuh, belum very good. Ya, itu puasanya orang awam. Dan praktek puasa yang dilakukan dalam level ini, puasa umum, yaitu hanya sebatas nahan lapar dan nahan haus, dan serta hal-hal yang lain yang bisa membatalkan puasa secara syariat. Maka ini disebutnya puasa zohir dia. Baru sampai puasa zohir. Mereka yang hanya melaksanakan puasa untuk menjaga daripada agar supaya tidak ada yang masuk daripada lubang atas, ya, dari mulut, lubang bawah, yaitu lubang depan dan belakang. Nah ini mereka menjaga puasanya hanya supaya nggak batal daripada makan dan minum, dan juga tidak berhubung sama istri. Ini namanya puasa umum. Sedangkan yang kedua puasa khusus, yaitu puasanya orang khusus. Yang bagaimana? Yang dia menahan pendengaran, lidah, tangan, kaki, serta seluruh anggota tubuh yang ada daripada dirinya dari segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa. Itu namanya puasa khusus. Ini level kedua yang dikerjain sama orang-orang spesial. Nilainya very good. Dia nggak cuma menahan perut daripada lapar dan haus, tetapi dia juga menahan seluruh anggota tubuhnya, baik pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, semua gerakan. Dia perhatikan jangan sampai ada yang melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini dilakukan oleh orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Kemudian naik lagi ke berikutnya, tingkatan yang ketiga, ada namanya puasa super atau puasa paling khusus. Saum khususil khusus. Ya super khusus ini Pak. Yaitu puasanya yang bagaimana? Yang dia saumul qalbi, menahan hati.
agar tidak mendekati kehinaan memikirkan dunia dan memikirkan hal apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini level khusus nih, level tertinggi menurut Imam Al-Ghazali. Ini puasa super khusus yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang istimewa, para nabi dan orang-orang muqarrabin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka nggak cuma nahan perut daripada lapar dan haus, dan juga nggak nahan diri doang daripada segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan, tetapi juga dia mengendalikan hatinya, menahan hatinya daripada keraguan akan hal-hal akhirat, dan juga dia menahan pikirannya, hati dan pikiran dari hal-hal duniawi. Dia nggak mikirin dunia tuh, malah hal-hal duniawi ketika terpikirkan dan terlintas di dalam pikirannya, bahkan di hatinya, itu bisa menjadi penyebab batalnya dia puasa. Itu lebih repot lagi tuh. Tingkatan tertingginya orang yang puasa, yang super khusus, yang paling khusus, dia menyatakan bahwa ketika terlintas di dalam hatinya itu selain Allah, batal puasanya. Itu levelnya tuh. 1, 2, 3. 1 yang menahan lapar sama haus serta hal-hal yang membatalkan puasa daripada kemudian berhubungan badan. Naik yang ketiga, yaitu puasa khusus. Puasa yang bagaimana puasa khusus? Yang dia nggak cuma nahan lapar haus, tetapi juga nahan diri dari segala macam bentuk kemaksiatan. Ya, dia jaga telinganya, dia jaga matanya, nggak ngelakuin dosa. Nah, kita udah sampai mana tuh Pak? Kita udah di level mana? Tingkatan puasa ini masih pertama, terus dan naik lama-lama kedua, ntar, amin. Nah, ini Imam Ghazali mengklasifikasikan ini rahasia daripada puasa, ya, dengan tujuan agar apa? Agar kita nih bisa kemudian setiap tahunnya bisa ningkat, bisa naik dari level 1, level 2, kemudian level 3, Insya Allah. Bisa nggak Pak? Insya Allah. Nah, maka kesimpulannya daripada rahasia puasa tersebut, orang-orang yang soleh dan orang yang khusus itu dia bisa sempurna seperti itu karena sebab 6 perkara Pak, 6 hal yang kudu kita perhatiin, yaitu menjaga pandangan, pendengaran, ya, menjaga pandangan, ya, dan juga daripada apa menjaga pandangannya? Dari segala apapun yang hina, yang tercela, yang bahkan itu dimakruhkan, dia nggak mau melihat. Kenapa? Karena an-nadhara sahmun min siham iblis. Pandangan itu kata Nabi adalah panahnya daripada panah-panahnya iblis. Ya, siapa orang yang dia meninggalkan atau dia menjaga pandangannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan berikan dia keimanan yang rasanya manis dan indah di dalam hatinya. Masya Allah. Begitu orang-orang soleh begitu tuh, jaga pandangan. Jangan lagi puasa, mata kelayaban, lihat kemana-mana. Kemudian apa? Jaga dia punya lisan. Enggak dia berkata dusta, enggak dia berkata bohong, dia enggak bergibah, dia enggak fitnah. Gibah itu membicarakan orang lain yang belum tentu kebenarannya. Gibah itu membicarakan orang lain yang udah tahu kebenarannya. Sedangkan fitnah membicarakan yang belum tentu kebenarannya. Ada ngadu domba ujung-ujungnya. Antipati, apa itu antipati? Ketidaksukaan. Dia jaga lisan. Kalau dia nggak suka sama orang, dia diam aja, nggak ngomong. Ya apa sih itu dia? Dia omongin. Nah, itu namanya dia diungkapin dia punya lisan atas ketidaksukaan terhadap orang lain atau sesuatu. Atau perkataan-perkataan yang bisa nimbulin perselisihan, adu domba tadi ya. Kenapa? Karena Imam Sufyan mengatakan bahwa gibah itu merupakan hal yang dapat merusak puasa. Maka orang-orang soleh, orang-orang yang khusus tadi puasanya dia nggak ngomongin yang buruk-buruk, ya, dia menjaga daripada lisan dan juga perkataannya. Kemudian yang ketiga, menahan daripada pendengarannya dia nggak mau ngedengerin hal-hal yang bisa dia merusak puasa, ya, yang makruh. Yang berita bohong dia nggak mau dengerin. Ada orang gibah dia nggak mau dengerin tuh.
dia lagi puasa. Bahkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu mensifati orang-orang Yahudi itu samma'una lil kadhib. Orang-orang yang mendengar daripada berita-berita bohong itu sifat orang-orang Yahudi. Ya, sifat yang jelek. Maka ditinggal tuh yang begitu. Ya. Lalu yang keempat, menahan tangan dan juga kaki kita daripada sesuatu yang makruh dan juga menahan perut tentunya. Ya, daripada yang subhat, bahkan yang haram ketika kita buka puasa. Nggak banyak makan. Itu orang yang soleh gitu, nggak banyak makan saat buka puasa. Dulu tuh guru saya ngajarin kalau kita mau nyendok makan tuh sambil mikirin, bukan mikirin nasi sama mikirin bayar, bukan, tapi mikirin ada orang yang susah buat makan. Kita makanan banyak, kita makan bebas, tapi di saat kita mau makan tuh kita mikirin mana, mikirin orang-orang yang susah makan, yang mau makan aja kudu banyak usaha, cari duit segala macam. Nah kita yang gampang tuh mikirin tuh. Terus supaya apa? Timbulnya rasa kepedulian. Kalau orang tua kita dulu bilang apa itu? Nasi apa nasinya habisin tuh. Kalau nggak habis tuh apa nangis katanya. Nasinya nangis ntar. Terus itu orang tua kita ngajarin supaya kita kagak mubazir di situ. Habisin. Makanya kalau nyendok jangan banyak, dikit aja. Kalau mau nambah silakan. Tuh itu. Artinya jangan kemudian kita orang yang puasanya itu, orang soleh puasa itu, dia nggak memperbanyak makanan saat buka puasa. Sebab tujuannya apa? Puasa itu kan ngendalin syahwat. Puasa itu ngekang syahwat. Kalau kita memperbanyak makanan kita di saat buka puasa, apa tujuan puasa kita? Semuanya kita pengen, batagor, somai, pecel lele, soto, kebuli, semua depan kita. Itu namanya nggak puasa ya. Karena apa? Karena puasa tujuannya adalah mengekang syahwat, mengendalikan. Ya, kagak banyak tidur di siang harinya. Dan kemudian yang terakhir yaitu menjadikan hati kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan penuh rasa harap, yaitu dan juga takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang diterima oleh Allah adalah puasanya orang yang takut. Yang takut puasanya kagak diterima sama Allah. Kenapa? Karena dia puasa aja kekuatannya dari Allah. Paham sampai sini? Ya, alhamdulillah. Maka ketika kita udah mempoles diri kita nih, dengan kemudian kita bahas tentang fikihnya puasa seperti apa, masuk ke ranah tauhidnya kemudian seperti apa, agar kita berpuasa ini nggak sia-sia. Puasa kita mendapatkan nilai yang besar, kebaikan kita dapat, rahmat, ampunan Allah. Karena puasa itu tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuma sebatas nahan lapar, nahan haus. Kalau puasa kita seperti itu, apa bedanya kita dengan orang sakit yang disuruh puasa sama dokter, dia mau dioperasi. Jangan cuma nahan lapar doang, enggak makan, enggak minum. Kalau kita puasanya kayak begitu, sama kita puasanya orang sakit. Maka kita benar-benar sesuaikan ibadah puasa kita dihiasi dengan adab dan juga kesunahan yang kemarin udah kita bahas. Biar apa? Biar kita mendapatkan predikat dari Allah bahwa kita pun jelas masuk ke dalam golongan la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.